Maksud dan tujuan Arief Payoono itu begini. Ketika Arief Payoono menyatakan bahwa isu kebangkitan PKI itu hanya untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi dan dibuat oleh kadrun, publik terhenyak keheranan dan sebagian bergembira. Kita seperti langsung dibawa kembali kedua kali pilpres yang syarat dengan kampanye hitam isu PKI. Dengan membongkar alasan dan biang isu PKI, sebenarnya Payoono sedang menghantam Gerindra sendiri dan mantan pendukung Prabowo. Kita pun heran. Payoono ini bunuh diri namanya kalau mau menghancurkan partainya sendiri. Dia bahkan terancam dipecat dari Gerindra gara-gara itu. Tetapi tunggu dulu, Payoono tidak sedang menghancurkan Gerindra dan Prabowo melainkan sedang menyelamatkannya. Gerindra selama ini dikenal sebagai partai pemelihara kaum radikalis, pendukung yang doyan hoaks dan bahkan suka memfitnah lawan politik Gerindra. Kalau dibiarkan terus Gerindra bisa jadi makin hancur di kemudian hari. Makanya Gerindra mau bersih-bersih dari stigma itu. Maka hanya ada satu cara untuk itu, yaitu dengan membongkar aktor permainan isu PKI. Gara-gara Payoono, kita tahu siapa yang membuat isu kebangkitan PKI, yaitu kadrun. Kadrun yang dimaksudkan Payoono adalah kelompok radikalis di sekeliling Prabowo, tetapi bukan bagian dari partai, yang kebetulan juga didukung oknum-oknum dari internal partai. Ya memang faktanya seperti itu. Ketika kaum radikalis semakin mesra dengan Prabowo, isu PKI dan sentimen agama menjadi alat utama Gerindra. Argumentasi Payoono sangat masuk akal. Hanya di era Jokowi, isu PKI mendapat tempat istimewa. Di zaman SBY dan Megawati tidak ada. Padahal seharusnya, kalau menggunakan logika kadrun sekarang, yang lebih kental dengan Nasakom itu adalah Megawati. Tetapi kenapa tidak ada isu PKI waktu itu? Karena kadrun kala itu masih mandul. Maklum, bosnya, Soeharto, baru saja kehilangan kekuasaan. Gerindra sendiri sudah tahu betul siapa Jokowi. Toh Gerindra adalah partai pendukung Jokowi di Pilkada Jakarta. Gerindra ikut menghantarkan Jokowi jadi gubernur DKI. Kala itu tidak ada isu PKI sama sekali. Kenapa? Karena Gerindra belum mesra dengan kadrun alias kaum radikalis. Kenapa justru internal Gerindra sekarang juga menyerang Payoono? Prabowo tidak mungkin mesra dengan kadrun, jika tidak ada penghubung dari internal Gerindra. Payoono pun ikut diserang sekarang karena ada kalangan internal yang ingin menjaga hubungan Gerindra dengan kadrun itu tetap terjalin. Atau bisa jadi, sebagian dari kader Gerindra takut menjadi bulan-bulanan dihantam kadrun seperti juga Jokowi dihantam. Jangankan membongkar borok kadrun, Prabowo berkoalisi dengan Jokowi saja sudah disumpahi sedemikian rupa. Jadi masuk akal kalau kemudian Payoono diserang beberapa kader Gerindra. Habibur Rahman, misalnya, tidak mungkin bisa dilepaskan dari kedekatannya dengan ormas radikal. Itu sama saja bagi dia mengkhianati sang imam besar. Dia harus memilih menyerang Payoono sebagai kawan di Gerindra atau menyerangnya agar tetap dekat dengan ormas radikal sekaligus mendapat tempat di Gerindra. Andre Rosiade pun sama, lolosnya di ke DPR tidak lepas dari kedekatannya dengan kelompok radikal atau setidaknya kelompok agamis. Apakah Payoono lantas mundur? Sorry sob, argumentasi Payoono cukup kuat dan tidak terbantahkan. Malah makin Payoono dihantam, bukan tidak mungkin dia akan semakin membongkar borok kadrun. Biar aja, saya tidak akan datang dan tetap pada pendirian saya kalau isu bangkitnya PKI itu hanya omong kosong dan nggak ada buktinya. Kosang sisi, memang saya salah ngomong fakta. Memang ada tuh PKI bangkit. Kalau bangkit pasti dibubarin aparat hukum dong kan ideologi terlarang. Yang pasti isu itu untuk memecah belah bangsa dan ujung mau memakzulkan Kang Mas Joko Widodo. Jadi saya sebagai kader partai yang berkoalisi dengan Pak Jokowi wajib untuk membantu Pak Jokowi. Arief Payoono, Detik, logika Payoono ini persis seperti logika pendukung Jokowi selama ini. Apakah dia karena sudah jadi berkoalisi dengan Jokowi makanya sekarang logikanya jadi lurus? Bisa jadi. Tetapi tidak selamanya orang mampu bertahan dalam kebohongan. Suatu saat dia akan membongkar kebohongannya itu sendiri atau setidaknya mengakuinya. Bahwa kemudian ada konsekuensi dari pengakuan Payoono ini bahwa Gerindra memang menggunakan isu PKI pada waktu Pilpres, itu harus dilakukan demi membersihkan partai dari rongrongan kadrun. Payoono justru searah dan sejalan dengan Prabowo yang memilih untuk menerima kekalahan dan kemudian bersama-sama Jokowi bekerja untuk mengelola negara ini. Tidak ada pilihan lain bagi seorang yang memang mau memberikan diri untuk bangsa. Kecuali mereka adalah orang-orang yang memang mau menghancurkan bangsa ini, mereka akan tetap dalam kebohongan dan kejahatan mereka sampai tujuan mereka tercapai. Dan Payoono memilih untuk tidak makin dirasuki kebohongan dan fitnah menggunakan isu PKI.
Dari dulu pun sebenarnya Prabowo sudah diingatkan bahwa dia sedang ditunggangi kaum radikalis. Tetapi ya begitulah, namanya juga sedang mencari dukungan, mau tidak mau harus menerima siapa saja yang mendukung. Kalau kemudian sekarang Gerindra gaduh, ya salah sendiri. Salam dari rakyat jelata.